saya siapa? Masih perawat muda. Baik, benar, saya perawat muda ya Mbak, yang bertugas pada pagi hari ini. Sesuai janji kita kemarin, kita akan bertemu kembali ke ruangan ini pada jam 10 pagi ya Mbak. Perasaan Mbak hari ini gimana? Apakah sudah lebih senang, lebih tenang? Sudah. Baik, sudah ya. Apakah masih ada perasaan yang sangat mengganjal di pikiran Mbak? Masih ada. Masih? Baik Mbak. Apakah teknik kemarin sudah dilakukan semua? Sudah. Baik. Jadi Mbak, pada pagi hari ini kita akan belajar teknik yang berbeda ya Mbak, yaitu mengenali pikiran negatif Mbak dengan cara menuliskan di sisa kertas, dan nanti kita akan merubah bareng-bareng pikiran negatif itu dengan pikiran yang lebih positif, bahwa kenyataannya Mbak itu bukan yang di pikiran Mbak itu. Benar. Untuk kegiatan hari ini dilakukan kurang lebih 15 menit saja. Nantinya di sini saja supaya Mbak tetap aman, nyaman, tidak terganggu oleh orang lain. Apakah Mbak bersedia? Ya. Baik Mbak. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu teknik pengenalan pikiran itu apa. Jadi Mbak, teknik pengenalan pikiran adalah teknik untuk menghilangkan pikiran negatif Mbak yang bermunculan terus-menerus dengan cara merubah dengan pikiran positif, bahwa tidak sesuai kenyataan apa yang dipikirkan oleh Mbak. Nah, nanti yang perlu dipersiapkan yaitu hanya secari kertas saja dan diri Mbak sendiri yang cukup tenang dan nyaman. Nah, saya akan memberikan secari kertas kepada Mbak untuk menuliskan pikiran negatif apa saja yang masih sering bermunculan di pikiran Mbak. Mbak bisa menuliskan. Baik, bisa dibacakan Mbak pikiran apa yang masih sering muncul di pikiran Mbak? Saya merasa bahwa selalu tidak baik, berarti Mbak masih merasa bahwa diri Mbak tidak berharga dan tidak berguna ya. Dari kita mempelajari teknik kemarin dengan cara menuliskan kelebihan Mbak, bahwa Mbak menulis kelebihan bahwa Mbak suka membantu orang tua Mbak, yaitu dengan membersihkan kamar, menyapu rumah, itu sudah termasuk kelebihan Mbak dan itu sangat berguna bagi orang tua Mbak. Jadi pikiran negatif Mbak bahwa Mbak itu tidak berguna bagi orang lain itu sangat salah ya Mbak. Mbak itu sangat berguna bagi orang lain. Mbak bisa memberikan bantuan untuk membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur ke orang tua, dan orang tua Mbak sangat terbantu dengan kemampuan yang dimiliki Mbak. Nah, orang tua di rumah itu pasti menunggu Mbak untuk cepat-cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas sehari-hari. Nah, jika Mbak masih merasakan pikiran bahwa Mbak itu tidak berguna, Mbak harus ingat bahwa bantuan Mbak itu sangat dinanti-nantikan oleh orang lain. Nah, bagaimana Mbak? Apakah sudah paham? Nah, kalau boleh, Mbak bisa ulangi apa yang sudah saya ajarkan tadi. Kemudian serta pikiran yang sudah menjadi pikiran positif. Membuat saya ini sangat berguna. Baik, pikiran negatif itu bisa mempengaruhi diri sendiri. Baik, benar ya Mbak. Mbak sudah cukup pintar banget bisa mengulangi penjelasan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk kegiatan ini perlu latihan. Mbak mau latihannya berapa kali dalam sehari? 1 kali saja ya Mbak. Apakah mau seperti biasa pukulnya? Ya, baik. Berarti pukul 10 pagi dan 1 hari dalam sekali. Nanti saya akan masukkan ke jadwal bahwa Mbak akan melakukan kegiatan itu dalam 1 hari sekali. Nah, untuk pertemuan besok saya akan kembali ke sini untuk mengevaluasi dan memantau apakah jadwal yang sudah tertulis itu dilakukan oleh Mbak atau tidak. Dan saya akan kembali lagi ke sini pada jam 10 pagi di tempat ini. Apakah Mbak bersedia? Baik. Sebelumnya kalau ada ditanyakan? Baik, jika tidak ada ditanyakan, saya akan kembali ke ruang perawat lebih dahulu ya Mbak. Mari.